Bersama saya, Najwa Kamila, akan membahas seorang pemimpin visioner, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang memperkenalkan reformasi besar-besaran dan membentuk Republik Turki modern. Di jantung Anatolia, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, berdiri sebuah negara yang kuat dan dinamis. Turki, sebuah negara yang menjadi jembatan antara Eropa dan Asia yang memiliki sejarah peradaban Islam yang kaya dan kompleks. Pada abad ke-14, Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuasaan Islam terbesar di dunia. Masjid-masjid megah seperti Masjid Biru dan Masjid Sulaimani menjadi simbol keagungan arsitektur Islam. Di era Utsmaniyah, perkembangan Islam sangat pesat, ditandai dengan adanya tarekat-tarekat seperti tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Namun, pada abad ke-18, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kemunduran. Tokoh-tokoh seperti Sultan Salim III mulai melakukan pembaruan dengan restrukturisasi pemerintahan. Ini menjadi cikal bakal modernisasi. Gerakan pembaharuan Tanzimat mulai pada tahun 1839 dengan tujuan untuk memperkuat negara dengan modernisasi. Setelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan pada tahun 1953 Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi presiden pertama di Turki mendirikan republik yang sekuler. Atatürk juga memperkenalkan reformasi besar-besaran termasuk penghapusan kekhalifahan dan kesultanan, serta reformasi dalam sistem hukum dan pendidikan yang berorientasi pada pola barat. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Sistem pendidikan yang didominasi lembaga keagamaan dihapuskan dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Namun, di tahun yang sama, Atatürk mendirikan fakultas agama di Universitas Istanbul untuk mendidik mujtahid modern. Reformasi hukum juga dilakukan dengan menghapus pengaruh hukum Islam dan menggantinya dengan sistem hukum modern yang berorientasi barat. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan, kerjaan, dan politik juga mulai diperjuangkan, termasuk pemberian hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan nasional pada tahun 1934. Sekarang, Turki menjadi negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim, namun tetap menjadi negara sekuler yang kuat. Turki telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan kemajuan teknologi dan kehidupan modern. Dari sejarah peradaban Islam modern Turki, kita dapat menemukan inspirasi positif di mana Islam dan modernitas dapat berjalan beriringan. Kita dapat mengambil contoh dari sejarah Turki untuk menjadi pribadi yang toleran, peduli, dan berkontribusi pada masyarakat dengan damai dan harmonis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern, kita dapat menjadi agen perubahan positif di dunia ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.